Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Saya senang sekali bisa menemani Anda. Dan seperti biasa, Mhm. ini dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Jadi Anda Oh, baca beritanya, nah kita mungkin menyimak apa yang terjadi di balik beritanya. Tetap bersama kami, saya Hersu Arif. dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Kita ngomongin apa nih Mas Herso yang udah kita janjiin? Iya kan sebelumnya kita janjiin bahwa kita akan ngomongin soal perkembangan soal penyiraman air keras terhadap aktivis kontras, tapi kita Betul. lihat lebih pada bagaimana tokoh-tokoh itu mencoba memanfaatkan panggung ini. Ada yang saya kira memang tulus ya. Jadi misalnya kalau tulus itu Hmm. dia memang melakukan hal yang semacam itu terus-menerus gitu. Tapi kalau ada juga yang kita yang dicurigai oleh para netizen ini ala mau sekedar mau memanfaatkan panggung politik dan sayangnya yang banyak sekali diperbincangkan itu satunya apa ya seorang wapres lah sekarang Gibran Rakabuming ya. Dan kemudian tapi kemudian karena Gibran ini dipersoalkan mereka coba membandingkan dengan Anies Baswedan juga katanya yang melakukan hal yang sama. Ini maksud saya sama-sama mencoba mengunjungi Andri Yunus yang sekarang sedang dirawat di eh, RSCM gitu ya. Ini high intensive care ya Mas. Kalau kayak ini apa istilahnya Mbak? High care Ya, unit ya. HCU. Iya, High care unit ya high care istilahnya. unit lah. Iya, Ya, iya, betul. Iya, iya Mas Hersu. Jadi sebetulnya kejadian ini sudah berlangsung Andri Yunus itu kan tragedi itu terjadi pada tanggal 12 Maret ya. 13 Maret Dan hari Kamis ya. kemudian Kamis malam ya. Kamis dini hari 12 ya. Maret hari Kamis. Hmm. Betul. Dan upaya menjenguk dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini terjadi 2 hari setelahnya, yaitu pada hari Sabtu, artinya tanggal 14 Maret. Tapi memang baru terbongkar sekarang, begitu Mas Hersu. Dan ini salah satunya diunggah begitu oleh akun PIS. PIS itu Pergerakan Indonesia untuk Semua. Nah, ini Nah, di Tempo apa sebenarnya namanya, sudah mengakui milik. juga ya di Dimas Arif Sudah, Bagus betul. Arya ya. Tempo malah membuat investigasi lebih detail di situ ya. Hmm. Tapi yang menarik adalah bagaimana buzzer dari Gibran dan buzzer dari PIS ini milik Ade Armando ya. Kita masih ingat. Kalau teman-teman yang belum tahu organisasi ini Hmm. organisasi yang dibentuk oleh Armando. Tidak lama setelah itu dia kemudian keluar dari menjadi dosen di Universitas Indonesia dan kemudian masuk ke PSI dan sebagainya. Nah, PIS ini tidak lama sesudah dibentuk pada tahun 2022, saya ingat itu yang kemudian Ade Armando sedang membuat konten juga untuk akun YouTube PIS ini di depan DPR ketika itu sedang terjadi demo, dan kemudian dia ya, dianiaya, digebukin lah di situ. Itu peristiwa yang waktu itu membuat gempar begitu Hmm. Mas Hersu. Jadi dan sampai sekarang akun PIS ini kita tahu terjadi perpecahan ya di grup Cokro TV. Ini sebetulnya adalah anak asuh dari Jeffrey Geovani lah kalau kita melihatnya demikian. Pendiri Sebagian itu anu ya, mengikuti pendiri PSI ya. PSI, pendiri PSI begitu yang Ya. kita bisa apa ya, bisa menduga bagaimana aliran dananya begitu di situ. Karena pada saat pendirian PIS ini sendiri kemudian ketika itu seperti Denny Siregar apa dan sebagainya, seperti Eko Kuntadi juga Ade Armando semuanya masih bersatu lah, apa Gun Romli apa dan sebagainya. Dan ada ucapan selamat secara live dari Jeffrey Geovani dari Singapura begitu, karena dia memang bermukim di Singapura dan kita tahu Jeffrey Giovanni adalah orangnya Jokowi juga. Jadi berkali-kali kita juga bisa mendapati dia sowan ke Solo begitu ya. Apalagi berkenaan dengan PSI, bagaimana skenario anak Jokowi Kaisang itu masuk ke PSI baru 2 sampai dengan 3 hari sudah menjadi ketua umum dan sebagainya, tidak lepas dari campur tangan itu. Dan kita tahu PSI ini tidak masuk ke DPR, ke parlemen, tapi dia memiliki orang-orangnya di pemerintahan Jokowi dulu dan sampai sekarang pun juga diwariskan ke Prabowo begitu ya. Nah, kita coba melihat di sini apa yang dikatakan PSI di akunnya, yaitu eh, dia menyayangkan kontras begitu yang Hmm. tidak menghalangi atau tidak memperbolehkan kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka untuk menjenguk Andri Yunus, yaitu 2 hari sesudah kejadian. Tentu saja kontras ini masih dalam keadaan syok. Orang tua Andri Yunus masih dalam keadaan syok dan kemudian nyawanya ketika itu kesehatannya belum stabil seperti Hmm. sekarang karena hampir 24% itu terbakar. Sehingga tidak boleh orang menjenguk begitu ya, menjenguk untuk bertatap muka, masuk apa dan Hmm. sebagainya. Niatnya sih tulus mau jenguk korban penyiraman air keras, tapi malah ditolak.
Inilah yang dialami Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pas mau ngejenguk Andri Yunus, aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Bidang Eksternal di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Tapi Kontras justru menolak karena nggak mau agenda penjengukan dijadiin panggung politik. Kejadian ini berlangsung pada 14 Maret lalu. Gibran ingin menyampaikan rasa prihatin serta pesan langsung dari Presiden Prabowo Subianto ke korban dan keluarga. Sayangnya, Gibran gagal masuk ke kamar perawatan. Ia dihalangi oleh Koordinator Pekerja Kontras Dimas Bagus Arya Saputra yang saat itu lagi berjaga. Pihak Kontras menegaskan akses cuma diberikan ke tim medis dan keluarga inti. Tujuannya untuk menjaga pemulihan psikologis korban yang saat itu masih trauma. Kontras juga khawatir kunjungan itu hanya akan dijadikan ajang pencitraan politik atau panggung politik. Pihak Kontras sendiri juga secara terus terang mengatakan mereka khawatir itu dijadikan agenda politik, dijadikan ajang pencitraan politik oleh Gibran gitu. Dan seperti yang kita masih ingat, cara-cara seperti ini kan memang dilakukan oleh Jokowi begitu, yang mendatangi orang yang mencaci maki atau yang mendatangi gini, seperti misalnya gitu yang dicontohkan mendatangi Cak Nun ketika itu, yang sebelumnya Cak Nun ada unggahan mengatakan soal Fir'aun gitu ya, rezim Fir'aun dan sebagainya, dan kemudian dia mencabut pernyataan tersebut tidak lama kemudian sakit dan Jokowi menjenguk ke Rumah Sakit Sarjito kalau tidak salah di Jogja. Itu diglorifikasi betul ya sebagai pencitraan dan sebagai jualannya Jokowi. Dan ini rupanya yang kalau saya duga ini tidak mau terjadi seperti itu begitu. Walaupun alasannya Gibran adalah dia Membawa pesan presiden ya. membawa pesan dari presiden, karena sebelum datang ke sana katanya dia menelpon presiden begitu. Nah, yang menarik Mas Hersu, unggahan dari PIS tersebut ini ya tentu saja follower dari PIS pasti followernya pendukung dari Ya. Gibran, dari Jokowi, dan juga dari Cokro TV, dari Andi Armando dan kawan-kawan PSI dan sebagainya. Ini malah menyasar Anies. Karena memang Anies pada tanggal 14 itu, kalau seandainya kita ingat, Anies juga datang ke lokasi, tapi lebih dulu. Dia siang hari datang, sementara Gibran ini menjelang maghrib. Ke lokasi itu Gitu. maksudnya ke RSCM ya. Dia Ke bersama dengan RSCM untuk Novel jenguk Andri Baswedan ya. Yunus. Ya. Iya, betul, bersama sepupunya Novel Baswedan Ya. begitu. Dan kemudian Anies pun juga sebetulnya tidak bisa masuk ke kamar perawatan, sehingga hanya bisa bertemu dengan orang tua dari Andri Yunus dan kemudian menitipkan sebuah surat. Coba nanti kita bacakan suratnya juga dari Anies gitu. Kenapa Gibran tidak membuat surat ya Mas Hersu? Hmm, apa ya? Oke. Ya, jawabannya ada di benak teman-teman lah. Ya, ya. Ini dikatakan seperti ini ya, ini menyasar Anies. Kalau alasannya jadi panggung politik, kenapa si Anies kok diterima saat jenguk Andrian ya? Nggak diterima juga ya, dia nggak bisa masuk juga. Berarti ada yang mau ngasih panggung politik ke Anies, nggak fair. Terus kemudian sebentar lagi Panji jenguk. Ini anti Anies, anti Panji. Ya. Ya. Kelihatan sekali kan, makanya kita bersyukur jika Kontras kena balak. Jahat sekali ya, sambil tertawa menyukurkan gitu orang yang Nyukuri. kena, menyukuri, syukur lu gitu ya, Ya, orang ya. yang sudah kena ini. Luar biasa netizen Indonesia. Ada juga yang mengatakan seperti ini, kok Anies bisa fix Kontras yang berpolitik, berarti ya sudah tepat jawaban Kontras itu yang mendukung jawaban tersebut. Gibran adalah wapres, jadi apapun yang dilakukan akan dianggap sebagai pencitraan atau panggung politik. Kasihan sih, karena bisa jadi tujuannya positif, tapi hatersnya akan ngegoreng situasi ini jadi selalu negatif. Sikap Kontras sudah bijak, bisa saja Gibran diusir. Terjadi pertentangan di situ. Ada juga mengatakan makin banyak yang tambah simpati dengan Gibran dengan adanya peristiwa seperti ini. Untungnya Mas Mantap. Gibran Rakabuming nggak ambil pusing, beliau rapopo sih katanya. Oh iya. Ya, jadi tapi lebih banyak yang mendukung Gibran karena ini ada di akunnya PIS gitu ya. Kalau Anies yang jenguk langsung please deh, sedangkan Wapres malah ditolak. Kelihatan sekali kan Kontras. Syukuri, nikmati saja sakitmu. Aduh, siapa menabur angin akan menuai badai. Wah, ini sebetulnya kalimat itu lebih cocok ditujukan kepada Pak Jokowi. Siapa menabur angin akan menikmati badai. Ya, seperti itulah kurang lebih tanggapan di media sosial. Saya lanjutkan, Mas Hersu. Tanggapan berbeda tentu saja ada di berita Tempo. Ini Tempo melakukan investigasi yang lebih detail, begitu. Bagaimana kemudian Gibran ini datang menjelang maghrib sore hari, dan kemudian memang ke lantai 9 kalau tidak salah di RSCM tersebut, kemudian ditemui oleh Dimas.
koordinator dari Kontras, dan kemudian memang tidak diperbolehkan masuk. Kenapa? Hmm. Anies saja menjelaskan bahwa itu rawan terjadi infeksi karena luka bakar di tubuh itu Ya, tidak bisa sembarangan, sehingga tidak bisa orang masuk begitu saja, harus dengan APD apa dan sebagainya, biasanya seperti itu. Dan di akun eh, Tempo ini dijelaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hendak membesuk Andri Yunus tapi dihalangi tim Kontras. Kontras tak ingin peristiwa ini dimanfaatkan sebagai panggung politik. Meski sudah dilarang, tim Kontras, Gibran tetap pergi ke rumah sakit dengan rombongan yang tidak begitu besar. Gibran tetap datang dan bertemu koordinator Kontras Dimas Bagus Arya. oh jadi Gibran mengklaim sebenarnya udah membawa kontak pesan, duluan ya. Jadi udah kontak udah kontak dulu duluan, ya. tapi dari Jadi tolak, tapi dia tetap datang gitu ya maksudnya ya. pas pampresnya yang duluan datang, Mas Hersu. Oke. Jadi, ya pas pampresnya yang duluan datang mengatakan bahwa Pak Wapres ini akan datang, tapi kemudian dikatakan bahwa ini tidak bisa begitu. Sebelumnya siangnya Anies juga datang, tapi tidak bisa juga sebetulnya. Hmm. Jadi kemudian Gibran tapi tetap datang di situ Jadi dengan standar alasan umum yang lah ya, berbeda. bukan karena Gibran ditolak sebenarnya, bukan ya gitu. Karena Iya, itu semua yang standar kesehatan secara ya, umum sih yes, yes. sebetulnya gitu. Hmm. Dan di sini kalau di komen dari akun Tempo ini lebih ini ya, karena lebih terbuka. Ini kan media begitu. Wapres ini adalah bagian dari masalah dan manipulasi kronis di negara ini. Orang ini seharusnya diturun. Waspadai saja jika bertemu pelanggar konstitusi. Sikap tegas Kontras sudah benar dan tepat sekali. Hebat. Ya. Padahal simpel. Kalau mau kelihatan tulus, tegakkan hukum. Buka saja siapa yang nyuruh nyiram air keras ya. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga di akun Facebooknya Tempo. Ini lebih jelas lagi. Komennya seperti ini. Dia belajar banyak dari bapaknya. Gibran dan tim Solo mulai terlihat permainannya. Mau dibisikkan sesuatu pasti. Pohon gak jauh dari buah. Mungkin dikira fufafa. Ini menarik banget kalau sudah soal Gibran, Mas Hersu. Jadi pembelahan itu masih sangat nyata karena buzzer ini memang dipiara gitu. Dan apa namanya, geng Solo ini memang memelihara buzzer-buzzer tersebut begitu. Nah, ini yang menarik, apa surat dari Anies. Jadi Anies Anies ya. mengakui, ya, kepada media Anies mengakui bahwa tadi kami berjumpa dengan orang tuanya, ayah, ibu, dan adiknya. Karena Andri masih dalam proses recovery, ya, isolasi. Tidak bisa interaksi dengan siapapun juga kecuali tim medis karena risiko infeksi yang sangat tinggi. Jadi jumpa dengan orang tuanya tadi. Begitu dikatakan oleh Anies, lalu Anies ini menulis sebuah surat begitu ya, yang seperti biasa kalimatnya adalah kalimat Anies gitu. Dia menulis dengan tanda tangan Anies Baswedan pada Sabtu 14 Maret 2026. Bung Andri, Bung memang sedang terbaring badannya di ruang HCU, begitu, High Care Unit ya. Tapi gelora semangat Bung bisa terasa sampai ke penjuru negeri. Selama Republik ini punya pejuang-pejuang seperti Andri Yunus, pribadi yang lebih mencintai negeri ini di atas keselamatan dirinya sendiri, maka kita bisa optimis bahwa demokrasi kita akan terus berdiri tegak. Cepat sembuh dan kembali berjuang. Surat seperti itu yang diberikan dan Anies mengatakan supaya dibacakan eh, kepada Andri Yunus, begitu ucapan dari Anies ini, dan supaya dia tahu juga bahwa orang-orang peduli kepadanya. Ya. Luar biasa. Ya. Speechless ya kalau udah begini ya jadinya. Ya memang dalam situasi politik seperti sekarang ya, apalagi itu antara orang yang tulus dengan orang yang memang nggak ada kaitnya. Kan kalau untuk pencitraan itu kan keterlaluan bagi ya, karena memanfaatkan penderitaan Betul. orang untuk keterlaluan itu memang tipis batasnya begitu. Jadi tapi saya Iya. kira sebenarnya lebih bijak ya karena ada protokol kesehatannya. Saya kira ya mesti Mhm. dimaklumi. Mungkin nanti kalau memang mau menjenguk setelah lagi mungkin kesehatannya seperti ke masa kritisnya lewat dan sebagainya bisa di situ. Tapi kan mungkin beritanya nggak sehangat sekarang ya kalau nanti belakangan muncul apanya menjenguknya gitu. Kira-kira pertimbangan ini timing kan ya bagi aktualitas lah kalau dari sisi orang Betul. media menyebutnya Iya. gitu. Ya. Mhm. Dan ini yang menarik kalau berdasarkan investigasinya Tempo, yaitu bagaimana terjadi tawar-menawar sampai Gibran itu sampai dengan 30 menit berada di lokasi di RSCM gitu, di lantai tempat Andri Yunus tersebut dirawat. Ya, di situ diceritakan dari tim Kontras sendiri secara terus terang mengatakan ini tidak mau menjadi panggung politik, ini menjadi pencitraan, dan kemudian Gibran Ya. meminta tim medianya untuk mematikan rekaman. Jadi memang Gibran kemana-mana ini kan bersama dengan Sempat ada yang ngambil gambarnya ya.
katanya ya. Ada sempat mengambil gambar, tapi itu dari tim salah Petugas satunya yang keamanan disuruh ya, menghapus ada petugas keamanan dia iya diminta untuk menghapus ya. petugas keamanan dari RCM sendiri, Hmm, mungkin spontan itu ya, hmm, ada orang penting biasa hmm, mereka mengambil hmm. take foto begitu, tapi yang disuruh dimatikan adalah apa dari tim medianya Gibran ini, dan Yes. kemudian disuruh meng-off-kan gitu supaya tidak diunggah juga ke media sosialnya. Dia berjanji Ya. seperti itu, tapi ya memang tidak bisa masuk ke dalam ruangan begitu ya, tetap tidak bisa. Ini Andri ini termasuk orang yang disebut antek-antek asing itu bukan, Pak Agi? Saya rasa iya, Mas Ersu. Iya, Ya, ya, karena ini ya. ya termasuk yang disebut antek-antek asing, karena ini kan yang disebut sebagai LSM yang menerima dana dari Soros Ya. tersebut, begitu kan? Hmm, Sekarang bahkan ada apa Antek Soros, geng hmm. Soros. Nah, bagaimana dengan Antek Rothschild, gengnya Rothschild, begitu? Presiden kita sendiri juga bersahabat kok dengan keluarga Yahudi, bahkan yang statusnya sebetulnya sebagai mbahnya Yahudi, yang statusnya secara internasional sebenarnya ada di atas Soros. Soros sekarang Oh usianya udah ya, mungkin 80-90 ya, tahun, Anda Mas maksud Hersi. Rothschild ya? Iya, betul. Nah, ini coba kita lihat ya. Ternyata ini tidak hanya berhenti di Andri Yunus. Sebetulnya yang disasar berdasarkan hasil penyelidikan sendiri dari tim gabungan yang dibuat oleh Kontras, itu sebetulnya Bima Yudhistira pun juga dari Celios, ini direktur eksekutif dari Celios, ini juga mendapatkan intimidasi. Nah, Ya. saya coba lihat dari akunnya Bima, Mas Hersu, dan di situ ditulis oleh Bima ya, diunggah oleh dia, bro, udah siap dijadiin tumbal oleh George Soros. Dengar-dengar dia lagi milih lagi nih pionnya yang mau disiram di gambar tengkorak dan gambar pistol, mungkin dimatikan atau kemudian ditembak. Kayaknya kamu masuk top 10 deh. Soalnya yang paling berisik dan berkesan di masyarakat. Hati-hati ya, keluarganya juga makan duit haram, harus siap jadi tumbal. Ini yang dia dapat ancaman-ancaman seperti ini. Hmm. Tempo udah mulai gerak. Nanti kalau udah lumayan panas, siap-siap ya, katanya begitu. Dan kemudian ada lagi diunggah juga oleh Bima Yudhistira di akunnya. Ini dalam sekejap ini mendapatkan tanggapan banyak sekali, Mas Hersu. Langsung ratusan begitu ya. Ditulis dia mengunggah screenshot dari Tempo. Penelepon gelap kepada polisi, kepada Dimas. Polisi ini bercerita bahwa salah satu penelepon Andri merupakan tentara. Jadi sebelumnya sempat ditelepon Andri Yunus itu. Polisi dan seorang narasumber yang mendapat pemaparan dari polisi bercerita, target pemantauan sebetulnya bukan hanya Andri. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur, serta tim Center of Economic and Law Studies Helios Ya. juga masuk target operasi. Dan Dan, dia dan, juga dan, dan mengunggah kita ingat ya, Isnur. sebelum itu kan udah nyebar duluan ya di media sosial nama-nama mereka sebelumnya Sudah. waktu itu ya. Ya. Betul, Hmm. betul. Sudah disebut-sebut Mas Hersu sebagai Ya. antek asing itu, dan kemudian Hmm. buzzer mengglorifikasi itu. Yes. Isnur, yaitu koordinator ketum YLBHI, mendengar kabar bahwa ada koleganya di lembaga non-pemerintah yang didekati personel Badan Intelijen Strategis TNI. Sedangkan Isnur tidak pernah dilobi oleh tentara. Adapun Direktur Eksekutif Celios Bima Yudhistira menuturkan pengintaian oleh lembaga negara tak mempengaruhi kerja lembaganya. Celios tetap mengadvokasi isu ekonomi yang berdampak pada masyarakat. Makin kami direpresi, kami makin kompak, kata Bima. Jadi ini memang apanya? Dia juga mengutip apa yang dikatakan oleh Pablo Neruda, yaitu kalian bisa memotong 1000 bunga tapi tidak bisa mencegah musim semi datang. Ah, Wih, cantik kelas sekali. ya Ya. kalau kita lihat ini. Dan ini mendapatkan dukungan dalam sekejap itu ada sekitar 500 lebih, Mas Hersu, yang mendoakan, mengucapkan selamat untuk terus berjuang dan jangan takut apa dan sebagainya. Terima kasih support dan doa teman-teman sekalian, jangan mundur, terus berisik. Dari Dandi Laksono, stay alert, stay safe, stay sharp. Takut pada ekonomi yang memberikan saran agar tata kelola pemerintah bisa lebih baik adalah sebuah kesalahan. Apalagi pengancaman itu tanda arogansi. Semoga Mas Bima dan teman-teman Celios beserta keluarga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kalau dan itu sebagainya, ya, doa saya banyak ingat sekali. ini dulu sebutnya apa? Celios itu sebetulnya apa mie telur atau apa sih waktu itu disebutnya, ada seorang itu menyebutnya ya. Iya, 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 betul. Dan seperti biasa netizen membuat tanda silang dan checklist ya. Takut pada asing? No. Takut pada rakyat sendiri? Yes, begitu.
Semoga Mas Bima Yudhistira dan teman-teman sedang berjuang selalu dalam lindungan Allah. Panjang panjang umur, integritas dan perjuangan Bim, proud of you. Wah, banyak sekali pokoknya ini ratusan ada yang mendoakan ya, 500 lebih begitu. Jadi apa sih yang terjadi sekarang, update-nya ya Mas Hersu? Update-nya itu bahwa polisi sudah melimpahkan kasus penyiraman ini Yes. kepada POM, eh, Puspom Polisi Militer dan TNI. Puspom TNI. Iya. Iya, ini Dan banyak sekali yang menyayangkan hal yes. tersebut sebetulnya. Dan coba kita lihat hasil temuan dari TAUD. TAUD itu adalah tim advokasi untuk demokrasi yang dibentuk oleh kawan-kawan tadi ya. Dia menemukan bahwa teridentifikasi ada 16 pelaku penyiraman air keras Andri Yunus. Jadi kerja intelijen ini melibatkan baik dari pihak TNI maupun orang sipil. Teman-teman bisa melihatnya misalnya ada di media jaring atau bisa ada di website dari YLBHI dan sebagainya. Jadi coba sedikit saja saya bacakan Mas Hersu. Hasil investigasi independen terhadap kasus penyiraman Andri Yunus berdasarkan data dan rekaman kamera pengawas menyimpulkan bahwa pelaku lapangan setidaknya berjumlah 16 orang. Luar biasa. Betul-betul ini sebuah operasi kalau gitu. Dalam jumpa pers di kantor YLBHI di Jakarta Senin kemarin, perwakilan dari tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD yang juga merupakan tim hukum Andri Yunus, Fadil Al-Fatan, mengatakan bahwa peran pelaku dalam penyiraman air keras itu berbeda-beda, mulai dari eksekutor, pengintai jarak dekat, komando, dan pengintai jarak jauh. Dengan begitu, menduga jumlah pelaku kemungkinan masih bisa bertambah. Jadi kejahatan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus diyakini oleh TAUD sebagai operasi intelijen yang melibatkan aktor intelektualis. Kami menegaskan bahwa ini adalah operasi intelijen, operasi terencana, terlatih mulai dari surveillance, penguntitan, kemudian pembuntutan, eksekusi, dan pelarian. Dan dikatakan juga dari pergerakan yang terpantau di kamera pemantau, tampak para pelaku berusaha menghindari sorotan kamera pengawas yang ada di sepanjang jalan Diponegoro. Jadi mereka aware sebetulnya. Dan mereka pun terlihat sempat berkumpul dan tampak berdiskusi di dekat kantor RBH atau YLBHI. Meski begitu, tim independen telah mengidentifikasi ciri-ciri para pelaku di antara lain berambut panjang dan dikuncir, berbadan gempal, termasuk kendaraan yang digunakan pun berhasil teridentifikasi oleh tim yang dibentuk oleh gabungan LSM ini. Mudah-mudahan ini segera terungkap, tapi banyak orang skeptis kalau memang diserahkan Iya. ke Puspom. Mereka mintanya agar ini yang dilimpahkan ke pengadilan sipil karena korbannya sipil, atau setidaknya ke pengadilan koneksitas ya. Itu Betul. pengadilan gabungan antara militer dan TNI. Karena sekali lagi ini dampaknya sangat serius, terutama juga buat kita Indonesia di dunia internasional dan juga sebenarnya pemerintahnya Prabowo yang terkena kasus ini. Gitu. Ya, Iya, betul. oke. Kemudian juga belum lagi ada asumsi-asumsi bahwa Ya, sebetulnya Andri Yunus bukanlah tokoh yang ada di puncak yang disasar yes. sebetulnya Jadi begitu Mas banyak Yesus. udah ada Ini listnya gitu ya. ternyata betul. Ya, Oke. oke. Sampai ketemu lagi kita ya Mbak Agi, edisi ini kita nanti sambung dengan edisi berikutnya, masih banyak seru dan kelihatannya kita nggak akan kehabisan isu ya dalam lihat kalau situasi sekarang ini geopolitik global maupun geopolitik maupun dia di domestik ya. Kami mohon pamit, saya Hersun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Ya. teman-teman, tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.